Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih. Suasananya udah suasana liburan, tapi saya yakin banget banyak di antara Anda yang nggak mau kehilangan momen gitu ya untuk mendengarkan Smart Happiness. Bener banget, karena ini juga momen terakhir loh saya bersama-sama dengan Anda di Smart Happiness ya. Sekalian boleh kasih apalah gitu ya, kalau ada catatan gitu ya selama saya mendampingi Pak Arfan begitu, silakan boleh disampaikan karena itu juga akan menjadi sebuah apresiasi. Apapun itu gitu ya, silakan boleh disampaikan ke 0812 11 12 959. Nah, kalau saya pribadi nih kalau ditanya mungkin banyak yang bertanya-tanya, Mbak Ola sendiri apa nih gitu ya selama mendampingi Pak Arfan di Smart Happiness? Wow, itu sih kalau menurut saya adalah momen yang amazing ya. Awal-awal saya benar-benar yang harus ya kalau kita terbang itu berusaha untuk menapak ke bumi gitu. Ini untuk bisa memahaminya gimana. Tapi dulu juga banyak orang yang protes gitu ya, berkata gini, "If you wanna be happy now." Terus orang banyak yang mengatakan, "Enak banget ya Pak Arfan itu ngomongnya ya, emang orang tuh nggak susah," dan sebagainya. Tapi begitu saya mendalami, saya justru akhirnya menemukan, iya, betul banget yang dibilang oleh Pak Arfan dan berkat Pak Arfan juga saya, jadi semakin menemukan ada panggilan-panggilan lain gitu ya. Oke. Calling gitu ya namanya ya? Calling ya kan? Dan ya ini mudah-mudahan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Saya bercita-cita mau jadi Parvan berikutnya dengan versi terbaik saya tentu saja Amin begitu ya. amin, ya. Mudah-mudahan akan berkesempatan belajar juga seperti Pak Arfan nantinya ya, Smart Listener ya. Kalau sudah jadi kayak Pak Arfan, jangan lupa undang saya ya. Oke, Pak Arfan kita sambung dulu nih sebelum kita respon, Ya. eee tanggapan-tanggapan dari listener ya. Pak Arfan, kalau bicara tentang bisa mengingat dan memahami sebenarnya tujuan kita nih bukan tujuan kita loh, karena bukan kita yang minta kita lahir, tapi tujuan Tuhan. Maka itu kan butuh ada frekuensi di mana kita sefrekuensi nih sama, frekuensinya Tuhan lah kira-kira. Nah Ya. itu dari pengalamannya Bapak, bisa kita dapat di mana gitu frekuensinya. Saya ingat Bapak pernah mengatakan, makanya kita perlu banyak berdiam. Tapi kita sebagai orang-orang yang sangat aktif itu kayaknya, "Aduh Pak Arfan, time is money," gitu kan. Silakan Pak Arfan tanggapannya Ya. gimana? Terima kasih banyak Mbak Ola. Jadi memang kita memang harus menyamakan frekuensi betul ya. Tetapi kan memang kita hidup di alam yang berbeda ya Mbak Ola. Jadi ya kita berusaha untuk semaksimal mungkin lah menyamakan frekuensi Tuhan. Dan sebetulnya dalam ajaran agama kita masing-masing itu sudah ada diatur caranya gitu. Apa itu? Ya dengan diam, fokus ke dalam gitu ya. Kalau orang Islam sholat, orang Kristen berdoa dan sebagainya gitu. Itu adalah cara menyamakan frekuensi gitu. Karena Tuhan itu bicara dalam keheningan gitu ya. Semakin kita banyak ngomong, semakin kita nggak bisa mendengarkan suara Tuhan gitu. Ya jangankan suara Tuhan, suara hati nurani kita sendiri aja kita nggak bisa dengerin gitu. Karena kita terlalu berisik gitu ya. Kita terlalu berisik gitu ya untuk bicara bahkan sesuatu yang mungkin tidak terlalu perlu gitu. Jadi cara menyamakannya gimana ya? Intinya kita harus diam gitu ya. Itu yang namanya meditasi. Itulah bedanya antara meditasi dengan berdoa kan. Ya, kalau kita berdoa kan kita ngomong. Kita ngomong Tuhan dengerin. Nah, itu katanya berdoa tuh. Ya, kita ngomong ya Tuhan, sukseskanlah aku ya menghadapi tahun 2023 ini. Mudahkan semua usahaku, bukalah semua pintu rezekimu di bumi dan di langit. Nah, Tuhan dengerin tuh kita ngomong. Itulah yang namanya berdoa. Nah, tapi juga harus ada gilirannya dong. Nah, sekarang biarkan Tuhan yang bicara, kita yang dengerin. Nah, itu yang namanya meditasi. Kontemplasi. Kita berdiam, kita fokus dalam hening gitu ya. Kita pusatkan perhatian kita pada apapun yang ada di sekitar kita, pada alam ya, masuk ke dalam kekinian ya. Kemudian nanti mari kita berdialog tanpa suara, tanpa sepatah kata. Nah, Tuhan akan berbicara melalui inspirasi yang nanti akan datang kepada kita ya, melalui bisikan-bisikan dalam hati yang akan datang kepada kita. Dan mudah-mudahan itu menjadi sebuah petunjuk ya untuk bisa memasuki tahun 2023 yang katanya penuh dengan kesuraman gitu ya, resesi. Ya.
Itu Mbak Ola. Iya, itu prediksi ya. Tapi kan Pak Arfan selalu mengajarkan untuk optimis begitu kan Ya. ya. Nah, ini ngomong-ngomong soal optimis ada yang bertanya nih, Pak Arfan. Nah, ada pertanyaan dari Steven yang bergabung bersama dengan kita dari Manado. Kita tanggapi dulu ya. Steven mengatakan bahwa setahun ini mendengarkan program Pak Arfan sebenarnya saya sudah menjadi penggemarnya Smart Happiness sudah 4 tahunan ya Pak Arfan. Oh ya, terima kasih. Sebelum pandemi berarti nih ya, udah mulai Ya ya. sebelum pandemi ya gitu. Nah, menurut Bung Steven ya, Pak Arfan tuh banyak membukakan pemikiran ya dari yang umumnya orang pikirkan katanya begitu ya. Dan memberikan pencerahan ya, terus kemudian juga membuka nurani, wede dalam nih gitu ya. Bahkan kemudian kalau menurut Bung Steven jadi ngerti bahwa kalau bicara tentang cinta itu bukan semata-mata hal-hal yang berkaitan dengan asmara semata begitu, bahkan itu Betul, betul. dalam cinta adalah sebuah energi. Ya. Pertanyaan dari Bung Steven ya, Pak Arfan, kalau bicara menghitung gitu ya, saya mungkin setahun ini kayaknya banyak gagalnya dalam usaha gitu. Nah, Ya. bagaimana mohon saran, masukan dari Pak Arfan gitu ya, bagaimana memaknai kegagalan-kegagalan tersebut Pak Arfan ya. Karena saya juga dulu optimis tapi gagal juga katanya begitu kan. Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak ya Bung Steven tadi ya Gimana? dari Manado ya. Jadi ketika kita melalui pergantian tahun, ada 3 hal sesungguhnya yang perlu kita ukur Mbak Ola. Dan nanti 3 hal ini berkaitan dengan kesuksesan maupun kebahagiaan kita. Ya. Yang pertama yang harus kita ukur adalah karyamu. Apa karyamu sepanjang tahun 2022 ini? Ya. Kalau bicara karya berarti kita bicara mengenai apa pencapaianmu, apa hasilmu, apa yang kamu produksi selama tahun 2022 ini. Ya. Itu harus kita ukur tuh Mbak Ola. How do you measure love tadi? Ya, how do you measure a year? Bagaimana cara kita mengukur 1 tahun itu? Nah, kalau bicara mengenai apa karyamu, kalau contoh saya ya, berapa banyak talk show yang saya lakukan selama tahun 2022 ini? Berapa banyak sesi motivasi yang saya lakukan dengan berbagai perusahaan? Berapa banyak orang yang saya motivasi, yang terinspirasi? Berapa banyak buku yang saya buat? Berapa banyak program-program, produk-produk pelatihan, sesi-sesi yang baru ya yang saya buat gitu. Nah, itulah yang namanya karya. Jadi pertanyaan pertama itu adalah selalu apa karyamu? Itu yang paling penting gitu. Karena kalau kita tidak menunjukkan karya apapun, maka kita sudah menyia-nyiakan waktu yang berjalan 525.000 menit ini gitu ya. Itu yang pertama. Karyamu, apa karyamu? Yang kedua, kemampuanmu berkarya. Ini 2 hal yang berbeda, Mbak Ola. Kalau yang pertama kita bicara mengenai karyamu itu adalah production, namanya production. Kalau yang kedua kemampuanmu berkarya, itulah yang namanya production capability, gitu ya. Jadi kita itu bukan hanya diharuskan oleh Tuhan itu berkarya sebagai melanjutkan tangan Tuhan di dunia ini, tetapi kita juga harus meningkatkan kemampuan kita dalam berkarya. Jadi ada production itu yang nomor 1, yang kedua production capability, kemampuan kita untuk menghasilkan. Itu harus bisa kita tingkatkan. Nah, itu ada 3 hal. Ya, kalau kita bicara mengenai capability, yang pertama adalah body. Jadi kita harus selalu sehat, kita harus ukur kesehatan kita di tahun 2022 ini seperti apa. Itu namanya body. Ya. Yang kedua adalah mind, ya. Keahlian kita, kompetensi kita seperti apa? Gitu. Apakah sudah bertambah atau belum? Gitu ya, kebisaan kita, ya. Dan yang ketiga adalah soul. Apa itu soul? Soul adalah memahami apakah yang kita lakukan ini sesuai dengan tujuan hidup kita tadi itu. Gitu ya, memahami tujuan penciptaanmu gitu. Nah, ini semua terangkum dalam yang namanya kemampuanmu berkarya. Gitu ya. Jadi tadi ada production, itu karyamu apa? Yang kedua production capability, kemampuanmu berkarya seperti apa? Itu harus selalu ditingkatkan. Jangan menghasilkan yang sama-sama terus setiap tahun. Itu tanda bahwa kamu tidak tumbuh gitu. Nah, yang ketiga jangan lupa juga adalah kadar cintamu. Nah, itu juga harus selalu diukur. Seperti lagu tadi kan, how about love dia bilang. Ya, how do you measure love? Nah, bagaimana caranya kita mengukur apakah cinta kita di tahun ini sudah meningkat
dibandingkan dengan cinta kita di tahun sebelumnya. Oke. Jadi tadi production capability, and love. Itu harus kita ukur setiap tahun. Itu Mbak Ola. Oke, jadi gambar ini Bung Steven, kalau gitu mungkin gagal satu hal, tapi kalau 3 hal tadi ternyata bertumbuh begitu ya, berkembang, berarti ini sementara hanya menghitung waktu doang gitu ya, untuk akhirnya bisa sukses nih untuk usahanya Bung Steven. Betul, betul. Jadi katakanlah ya, karya gitu tidak terlalu berhasil. Tetapi sepanjang tahun 2022, Bung Steven sudah meningkatkan capability. Ya. Belajar banyak hal yang baru, menciptakan produk-produk yang baru, membuat tubuh kita menjadi lebih sehat, lebih bugar, gitu, makan makanan bergizi, olahraga yang cukup. Berarti production capability-nya sudah meningkat. Nah, mungkin nanti meledaknya di tahun 2023. Nggak apa-apa. Ya. Yang nggak boleh adalah udah nggak ada karya, gitu ya. Kemampuan berkarya juga tidak ditingkatkan, dan cinta kita malah menurun. Nah, itu tanda Anda adalah orang yang merugi. Iya. Gitu ya. Jadi kalau yang pertama itu yang nomor 1, karyamu apa? Itu bicara mengenai sukses. Oke. Nomor 2, kemampuanmu berkarya itu bicara mengenai happiness sesungguhnya. Itu bicara mengenai potensi yang kita miliki. Nah, terakhir itu bicara mengenai cinta. Cinta yang kita miliki. Nah, ujung dari semuanya adalah bagaimana kita menjadi orang yang lebih bahagia dari tahun ke tahun. Dan lebih menikmati hidup ini sebagai anugerah dari Tuhan yang maha indah, gitu, yang maha besar gitu, Mbak Ola. Baik. Pak Arfan, kita sampai di satu sisi yang terakhir ya. Ini kalau bicara tentang bagaimana kadar cinta, sama kayak lagu tadi gitu kan. Mungkin banyak yang terkecohnya, oh saya semakin cinta kok sama pasangan begitu. Apakah cinta ini yang dimaksudkan Pak Arfan gitu ya? Nanti boleh di sesi berikutnya kita bahas, dan kita juga minta ya bocoran dikit lah ya, tipsnya, kuncinya gitu kan, untuk kita bisa punya mindset yang optimis tapi tetap realistis, tapi kemudian napak bumi gitu kan istilahnya ya. Itu gimana gitu kan. Kita bahas nanti di sesi berikutnya, Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Tetap bersama dengan kami, dan beberapa tanggapan juga yang sudah masuk nanti kita akan bacakan. Tetap bersama Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Terima kasih buat Anda yang menyimak perbincangan kami. Terima kasih untuk tanggapan-tanggapannya. Jangan sedih dong. Apa namanya, kita tidak berjumpa di Smart Happiness lagi tahun depan, bukan berarti kita nggak berjumpa loh ya, masih ada kesempatan. Banyak kafe-kafe menanti kita loh. Benar nggak Pak Arfan, ya kan? Betul, iya. Mungkin nanti kami bikin acara bersama-sama dengan Pak Arfan loh, dan mengundang Anda semuanya gitu ya. So don't worry, kita tetap menjaga silaturahmi ya, Smart Listener ya. Anda bisa tetap akses saya kok, Pak Arfan gitu ya, melalui Instagram. Kalau Instagramnya Pak Arfan udah jelas, Arfan Pradiansyah gitu ya. Itu berbagai kegiatan Pak Arfan juga posting kok, kalau ada yang mau ikutan olahraga bareng sama Pak Arfan juga ya. Boleh. Iya, lain waktu ketemu gitu ya. Kalau mau fitness bareng boleh. Mau fitness bareng gitu kan. Mau plank bareng boleh. Arfan ini juga senang bernyanyi, ngeband gitu, jadi mungkin ada di antara Anda yang tertarik ya, sesekali silakan ya. Saya sendiri Instagramnya Kebun Ola tidak berubah, jadi Anda bisa tetap artinya kita bisa tetap terus menjalin silaturahmi ya. Indonesia ini luas banget dan dunia ini juga luas banget, right? Oke. So don't be sad dan be worry. Tapi saya sangat terima kasih dan sangat terkagum-kagum setiap kali berjumpa dengan Anda yang terutama banyak sekali mendapatkan manfaat dari program-program di Smart FM, khususnya Smart Happiness. Jadi kalau kita bikin acara, saya berjumpa dengan listener gitu ya, Pak Arfan, itu mereka kok bisa sampai yang, aduh, Mbak Ola, saya dengerin Mbak Ola nih kalau sama Pak Arfan sampai saya catat gitu-gitu. Terkagum-kagum. Luar biasa ya Bapak ya, sampai dicatat ya gitu kan. Terima kasih ya. Nah, tapi kita berharapnya itu nggak cuma sekedar sampai di Bapak saja, atau di Ibu, atau di kakak, abang semuanya, tapi bisa kesebar cintanya ini. Nah, pertanyaannya tadi nyambung ya, soal measure love gitu ya, mengukur cinta. Cintanya bertambah apa enggak? Ini mungkin banyak orang yang bertanya-tanya, Pak, cinta kepada siapa? Cinta kepada pasangan saja, bentuk love yang buat pasangan gitu, atau
Cinta yang seperti apa yang dimaksudkan oleh sudut pandang happiness? Silakan Pak Arfan. Iya, mengenai cinta ya. Saya kira kita sudah sering sekali ya membahas ya mengenai cinta, dan ini juga ada buku saya ini Lita ya. Love is the answer. Jadi apa sih kata kuncinya dari cinta? Kata kunci dari cinta itu bukan asmara ya. Karena banyak orang yang cintanya itu cinta asmara, tapi hanya berjalan beberapa waktu saja gitu ya, dan tidak merasa terhubung gitu. Nah, inti dari cinta itu adalah satu kata, connected, terhubung gitu. Kita merasa terhubung nggak gitu? Saya sama Mbak Ola merasa terhubung nggak? Saya sama teman-teman semua smart listener merasa terhubung nggak? Gitu. Dan ujung dari semuanya adalah ketika kita merasa terhubung dengan alam semesta gitu. Jadi terhubung sesama manusia gitu, ya, connected. Artinya orang yang terhubung itu cirinya apa sih? Ciri orang yang terhubung adalah kalau satu sakit, yang lain juga sakit. Merasa sakit, itu namanya terhubung. Sebagaimana halnya tubuh kita. Gigi sakit, semuanya sakit. Kaki pun sakit, walaupun sebetulnya dia tidak sakit, tapi dia bisa merasakan sakitnya gigi. Itu tanda bahwa antara gigi dan kaki saling terhubung. Nah, itulah yang namanya cinta. Cinta itu intinya adalah connected gitu. Jadi intinya nanti adalah apakah kita merasa terhubung dengan orang-orang yang ada di sekitar kita? Ya. Ya. Mungkin orang-orang yang kita kenal, kita merasa terhubung. Tetapi pada orang-orang yang kita tidak kenal, kita tidak merasa terhubung. Berarti cinta kita hanya kepada orang-orang yang kita kenal saja. Gitu. Nah, kita harus perluas itu cinta kita sehingga sesama manusia nanti orang dari mana saja, background-nya apa saja, kita merasa terhubung. Kalau dia disakiti, kita juga merasa sakit, gitu. Kalau dia senang, kita juga senang. Ya, bukan seperti bahasa Jerman itu apa? Schadenfreude gitu ya. Schadenfreude itu senang melihat orang lain susah. Nah, itu berarti kita tidak terhubung. Atau kalau orang lain senang, kita malah susah. Itu juga tidak terhubung, gitu ya. Jadi terhubung sesama manusia. Dan yang lebih indah lagi nanti kita tingkatkan lagi keterhubungan kita. Terhubung sesama makhluk Tuhan gitu. Nah, itu yang paling indah tuh, Mbak Ola. Jadi mulainya dari hal-hal yang kecil dulu nggak apa-apa. Terhubung sesama satu suku gitu. Nggak apa-apa, kita mulai dari situ dulu. Terhubung sesama yang satu agama gitu. Nggak apa-apa, kita mulai dari situ dulu. Tapi PR kita adalah lanjutkan itu, jangan berhenti di situ. Nah, ujungnya nanti adalah kita terhubung sesama makhluk Tuhan. Nah, artinya ketika kita sudah bisa mengatakan seperti itu, kita sudah memiliki kadar cinta yang besar gitu. Ketika kita bisa sampai di sana. Itu Mbak Ola. Oke. Kata kuncinya bukan asmara tapi terhubung ya. Jadi connected gitu kan ya. Nah, berarti kalau connected nih, ini Pak, ini berlaku nggak? Ini pertanyaan dari Bung Bobi yang bergabung bersama dengan kita dari Palembang. Pak, kalau kata kunci dari cinta itu adalah terhubung, ini ada kaitannya nggak sih dengan pekerjaan? Ya, ada kaitannya nggak sih dengan organisasi gitu? Atau ya kalau kita di organisasi atau di pekerjaan atau di bisnis itu kan karena kita terhubung karena kita memang pengen mencapai target, ingin mencapai goal begitu. Nah, ini bagaimana memberlakukan cinta di sana? Silakan pertanyaannya. Very good. Terhubung itu juga ada dua. Ini ya. Pertama adalah terhubung karena diharuskan. Oke. Ya namanya kita dalam satu organisasi. Kalau kamu nggak ngomong sama teman sebelahmu, ya gimana kita bisa bekerja? Gitu. Gimana kita bisa bersinergi? Teamwork-nya nggak jalan. Berarti dalam organisasi kita diharuskan untuk terhubung. Jadi ada kekuatan dari luar yang mengharuskan kita terhubung, yaitu kekuatan manajemen, kekuatan direksi, gitu ya, yang memaksa kita ya harus terhubung. Ini culture kita ini terhubung gitu. Tetapi yang namanya cinta itu bukan yang seperti itu, Mbak Ola. Cinta itu adalah ketika kita semuanya datangnya dari dalam. Saya terhubung dengan Anda karena saya ingin terhubung dengan Anda. Karena saya peduli dengan Anda. Bukan karena saya diharuskan oleh atasan saya. Bukan karena saya diharuskan oleh manajemen. No. Saya terhubung karena saya ingin terhubung dengan Anda. Karena saya merasa saya adalah saudara Anda. Kalau bukan saudara sesuku, bukan saudara seagama, kita saudara sesama manusia. Itu kan indah sekali seperti itu. Kalaupun bukan saudara sesama manusia, gitu kan? Sama makhluk hidup. Sama makhluk hidup, kita juga bersaudara. Gitu. Alangkah indahnya itu kalau kita bisa melihat seperti itu.
Ya. Oh, itu kita bicara sudah istilahnya makomnya itu udah yang paling tinggi itu. Ya. Itu, Mbak. Sementara sama dunia lain aja kita nyari-nyari gitu ya. Iya. Kan banyak contoh kayak gitu kan. Betul, betul. Baik, Pak Arfan, kita sampai di penghujung ya. Boleh nggak sih kita diberikan, kita sudah tahu nih apa yang kita ukur dan bagaimana kemudian kita memaknai kalau seandainya mungkin dalam perjalanan justru lebih banyak gagalnya atau lebih banyak belum berhasilnya gitu ya. Perlu belajar lagi gitu. Apa sih kuncinya Pak Arfan untuk kita bisa bocoran dikit lah supaya Iya. nanti tanggal 21 Januari jadi makin semangat untuk ikut Iya. installing optimism. Saya sendiri mau daftar nih, Pak Arfan mau Siap, ikutan Mbak. ya. Ya, siap. Baik, Pak Arfan, apa bocoran sedikit kunci dari installing ketika kita bisa memiliki rasa optimis yang baik itu? Silakan. Ya, terima kasih banyak, Mbak Ala. Orang yang optimis itu, nomor satu, dia percaya diri. Kalau kita nggak percaya sama kemampuan diri kita nggak akan bisa jadi orang yang optimis. Gitu ya. Tetapi kalau kepercayaan diri saja yang kita miliki, maka kita akan jadi orang yang sombong, orang yang arogan gitu ya. Orang yang mentang-mentang gitu ya, merasa bahwa kita mampu melakukan apapun gitu. Akhirnya kita sudah bukan menjadi makhluk lagi nanti. Ya, kita sudah mengambil porsi Tuhan gitu. Ya, karena itu orang yang optimis bukan hanya percaya diri, tapi dia juga percaya Tuhan. Ya, percaya bahwa kalau kita melakukan yang terbaik, ya, kita akan bisa minta bantuan Tuhan untuk melakukan sesuatu yang kita nggak bisa. Dan Tuhan pasti bantu kalau kita sudah mengerjakan PR kita. Siap. Itu dia, Bola. Jadi mari di kesempatan hari Jumat di penghujung tahun 2022 ini, saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru ya, 2023 untuk semua teman-teman dimanapun Anda berada di seluruh dunia yang mendengarkan acara ini. Dan mari kita masuki tahun 2023 ini dengan satu kata saja, optimisme. Itu aja, Mbak Ola. Siap. Percaya diri dan percaya Tuhan. Baik. Itu sudah cukup kok untuk mengarungi tahun 2023 yang penuh dengan gejolak, yang penuh dengan dinamika ini. Siap. Baik, kita akhiri Smart Happiness di kesempatan pagi hari ini. Sehat-sehat untuk Anda semuanya. Mari bangun optimis itu. Bersama dengan Tuhan nggak ada yang mustahil begitu ya. Dan terima kasih juga untuk sepanjang kebersamaan kita selama beberapa tahun. Saya mendampingi Pak Arfan. Sama-sama, Mbak Ola. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Saya boleh belajar banyak hal ya. Sehat selalu dan nanti kita berjumpa di kesempatan yang lain ya, Pak Arfan ya. Siap, Mbak Ola. Dan siap berguru nih, siap menjadi murid ya Pak Arfan ya. Oke, ya. Smart Listener, terima kasih. Kita akhiri perjumpaan Smart Happiness dan selamat mempersiapkan diri memasuki tahun yang baru. Saya Ola Nurlija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy Happy now.